Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Darmayanti dari kelas manajemen malam satu. Di sini selaku dosen metodologi penelitian Pak Okto Jaya Abrioso SIKOM MM yang saya hormati. Di sini saya langsung saja mempresentasikan hasil proposal penelitian PowerPoint yang saya buat mengenai judul saya proposalnya adalah pengaruh kepuasan kerja dan reward system terhadap turnover intention pada karyawan sipil kerja yang tadi. Di sini latar belakang CPAK Jaya Pinang sebagai perusahaan yang bergerak di bidang kargo, kurir, angkutan, bongkar muat, menghadapi tantangan dalam mempertahankan karyawannya. Fenomena yang terjadi adalah masih ada karyawan yang mengeluh saat bekerja, kemudian ada karyawan yang sering mangkir dari pekerjaannya. Untuk mengetahui kepuasan kerja pegawai, maka dilakukan survei dengan 15 orang karyawan sebagai berikut. Berdasarkan hasil grafik 1.1 prasurvei kepuasan kerja karyawan sipil AKJ Terminal, dengan 15 pegawai diketahui bahwa pegawai masih merasa kurang puas karena merasa tidak dihargai dan didukung serta tidak ada keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi karena waktu mereka kebanyakan adalah untuk bekerja dan saat pulang ke rumah sudah lelah. Kemudian jarang adanya apresiasi oleh atasan untuk para pegawai penyelenggaraan karyawan tersebut. Karyawan memiliki kebutuhan dan persepsi yang berbeda akan reward. Ada karyawan yang menganggap bahwa penghargaan berupa uang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebagian lainnya juga menginginkan penghargaan yang lebih bersifat intrinsik seperti pemberian peran dalam pengambilan keputusan, tanggung jawab yang lebih besar, kebebasan dan keleluasan kerja yang lebih besar dengan tujuan untuk meningkatkan harga diri dan lain-lain. Kemudian karyawan masih mengeluhkan tentang sistem pekerjaan yang ada di CPAK Jaya Pinang, di mana pekerjaan mereka seringkali tidak sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Hal ini dapat dilihat dari prasurvei berikut. Grafik tabel 1.2 prasurvei reward system karyawan CPAK Jaya Pinang. Berdasarkan data prasurvei, maka diketahui bahwa untuk reward sistem pihak Jaya Pinang memang perlu diperhatikan di mana tidak seimbangnya antara pekerja dan penghasilan yang didapatkan, tidak adanya insentif tambahan, tidak adanya pengakuan dari pimpinan, bahkan tidak adanya promosi. Fenomena yang terjadi adalah selama ini si pihak Jaya Pinang masih kesulitan untuk mencari karyawan yang terampil, bahkan dalam satu bulan tidak ada sedikitnya 2 orang yang mengundurkan diri. Tingkat turnover bulanan merupakan rasio antara jumlah karyawan yang keluar atau berhenti terhadap rata-rata jumlah karyawan dalam waktu 1 bulan kalender, maka dari data yang didapatkan dalam 4 bulan sebagai berikut. Tabel 1.1 turnover PPAK Jabatan Bank 2025, bulan Januari, jumlah karyawan 38 orang, jumlah karyawan yang keluar 2 orang, bulan Februari, jumlah karyawan yang keluar 4 orang, bulan Maret 3 orang, dan bulan April 4 orang. Jumlah pegawai CPAK Jabatan Pinang ada 38 orang, namun setiap bulannya terjadi keluar masuk karyawan, bahkan dalam 1 bulan terbanyak ada 4 karyawan yang keluar dalam satu waktu atau sekitar 10,52%. Maka dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh kepuasan kerja dan reward system terhadap turnover retention pada karyawan sipil kerja pimpinan. Rumusan masalah, apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap turnover retention pada karyawan sipil atau menjemput karyawan pimpinan? Apakah reward system berpengaruh terhadap turnover retention pada karyawan sipil atau karyawan pimpinan? Apakah kepuasan kerja dan reward system secara bersama-sama berpengaruh terhadap turnover retention pada karyawan sipil atau karyawan pimpinan? Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover retention pada karyawan sipil kerja pimpinan.
Untuk mengetahui reward system terhadap turnover retention pada karyawan CPA Kerja Tanjung Pinang, untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja dan reward system secara bersama-sama terhadap turnover retention pada karyawan CPA Kerja Tanjung Pinang. Teori manajemen menurut Oiliangli Jawangga 2019 mengemukakan bahwa manajemen merupakan ilmu seni perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia guna menggapai tujuan yang telah ditentukan. Manajemen sumber daya manusia menurut Sutrisno 2019 merupakan bidang strategi dari organisasi. Manajemen sumber daya manusia harus dipandang sebagai perluasan dari pandangan tradisional untuk mengelola orang secara efektif dan untuk itu membutuhkan pengetahuan tentang perilaku manusia dan kemampuan mengelolanya. Teori kepuasan kerja menurut Wibowo 2019, kepuasan kerja adalah merupakan tingkat perasaan senang seseorang sebagai penilaian positif terhadap pekerjaan dan lingkungan pekerjaannya. Teori reward system menurut Busoro 2018 juga dapat dipahami sebagai bentuk hadiah yang diberikan kepada pegawai yang mampu mendapatkan prestasi tertentu yang bermanfaat bagi perusahaan atau organisasi dalam bentuk finansial maupun finansial dan meningkatkan semangat, motivasi, komitmen pegawai dan mampu mempengaruhi pegawai lain untuk berbuat yang lebih baik lagi sehingga terjadi persaingan yang positif antara pegawai. Teori turnover retention menurut Afrili 2018, turnover retention merupakan perbuatan yang melakukan penarikan diri dari pekerjaan, merupakan serangkaian tindakan diambil oleh individu yang tidak puas untuk menghindari situasi kerja. Selanjutnya ada kerangka penelitian gambar 2.1, kepuasan kerja X1, reward system X2, turnover retention variabel Y, keterangan parsial, simultan, hipotesis yang dilakukan yaitu H1 diduga kepuasan kerja berpengaruh terhadap turnover retention pada karyawan CPA Kerja dan Pinang. H2 diduga reward system berpengaruh terhadap turnover retention pada karyawan CPA Kerja dan Pinang. H3 diduga kepuasan kerja dan reward system secara bersama-sama berpengaruh turnover retention pada karyawan CPA Kerja dan Pinang. Di sini ada penelitian terdahulu menurut Kostani 2021 pengaruh kerja dan reward system. Penelitian bertujuan untuk meneliti pengaruh kepuasan kerja terhadap pada karyawan Puji 1 Sentosa Anugrah Nabila 2023 pengaruh reward dan kepuasan kerja terhadap Indonesia pada Putri Daria Dayun, ada Faris Adinata 2025, Firman Syah 2025, Hardianto 2019. Metode penelitian, jenis penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data kuesioner dan perpustakaan. Populasi dalam penelitian ini digunakan seluruh karyawan bekerja sebanyak 38 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampel. Populasi penelitian ini dinyatakan sampel sehingga sampel penelitiannya ada seluruh karyawan bekerja pada sipil Akademi Pinang sebanyak 38 orang. Metode penelitian, jenis data primer, dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber internal yang didapatkan secara langsung melalui pandangan observasi, yaitu pengamatan secara langsung. Sedangkan data sekunder sumber eksternal yang didapat melalui referensi dari luar, berartikel, jurnal, dan lainnya. Lalu ada definisi operasional. Kepuasan kerja adalah suatu pernyataan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi. Sedangkan reward merupakan bentuk pemberian balas jasa yang diberikan kepada seseorang karyawan atas prestasi pekerjaan yang dilakukan. Sedangkan turnover retention adalah kecenderungan atau tingkat di mana seorang karyawan yang kemungkinan untuk meninggalkan perusahaan baik secara sukarela maupun tidak sukarela. Teknik pengolahan data, editing, coding, scoring, tabulating. Metode penelitian ada teknik analisis data, uji kualitas data, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heterositas, uji hipotesis, uji parsial T, uji simultan F, koefisiensi determinasi.
Selanjutnya, uji regresi linear berganda. Uji F2 digunakan untuk mengalkulasi sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Nilai F2 berkisar antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai F2, semakin mendekati 1, semakin erat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Berikut ada jadwal penelitian, kegiatan pelaksanaan, pengajuan judul, penyusunan bab 1, bab 2, bab 3, seminar pengurusan penyusunan dan bab 4, bab 5, pengumpulan data, sidang skripsi. Demikianlah presentasi proposal penelitian yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, udah pause ya.